Jangan lupa like dan komen. Cara Rizwan. محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم عليه Jadi hadiahnya atau mahalnya 10.000 lah. Kawan minta tolong. Jadi sebelum diminum atau dibuat mandi baca Bismillahirrahmanirrahim sama baca sholawat sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru pian niatkan apa terserah ya. Kalau mau mandi baru dicampurkan di gayungnya. Kalau untuk diminum ya langsung diminum baca Bismillah bersolawat. Itu aja. Jadi kesan di dalam. Kalau ada yang nukar jadi di dalam. Ah iya pak. Iya lah jelek. Hehehe.
Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhsin bin Daud Asgab dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini suaranya ya. Sudah jam 10 saya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir-nur, bismillahir-nur ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur. وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, Al-Mahmud wal-Ma'bud. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada pribadi mulia Nabi terakhir, Rasul penutup, Kanjeng Gusti Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkah kesabaran beliau, istiqomah beliau, kita semuanya terselamatkan minadh dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, cahaya kasih sayang Allah, cahaya petunjuk Allah, dan cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Habib Muhsin As-Saggaf beserta para habaib, para syara'if yang mungkin hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga yang sama-sama kita muliakan para guru, para alim ulama, para ustadz, wabil khusus para panitia yang dengan susah payah menyelenggarakan acara di tempat yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh panitia mendapatkan berkah jua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya ada Guru Abdul Hadi beserta para guru-guru yang lain. Ada Bapak Camat jua, terima kasih yang juga hadir, beserta perangkat desa beserta jajarannya. Kemudian Bapak RT kita, Bapak RT Samsul, wabil khusus hadirin dan hadirat, para tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamu undangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di bulan Rajab. Rajab merupakan syahrullah. Rajab merupakan syahrul istighfar, dan Rajab juga disebut sebagai Rajabul Asab dari kata sobba yasubbu, artinya menuangkan, mencurahkan. Saking besarnya curahan rahmat kasih sayang Allah di bulan ini, maka bulan ini merupakan bulan penyucian. Bulan ini merupakan bulan persiapan kita untuk menjadi tamu-tamu Allah di bulan Ramadan 2 bulan ke depan. Sehingga penyucian yang sejati dan hakiki itu sebenarnya bukan ada di bulan Ramadan, bukan. Tetapi 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah harus mensucikan jiwa kita, mensucikan roh kita, mensucikan kalbu kita, mensucikan akal pikiran kita, untuk ketika kita sampai di bulan Ramadan kita sudah layak dan pantas menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mensucikan diri di bulan Ramadan, itu sebenarnya sudah terlambat. Karena apa? Ramadan kita harus sudah suci, karena ini bulannya bulan suci. Zatnya Allah yang maha suci, hari-harinya Ramadan suci, waktu-waktunya suci. Sehingga persiapkan jiwa kita, roh kita, badan kita sebelum kita masuk di Ramadan, kita sudah mensucikannya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita membawa 60 jamaah kurang lebih hadir di Martapura. 3 hari 3 malam kita di sana. Saya melihat sebuah fenomena yang begitu luar biasa. Karena kurang lebih hampir 12 tahun saya tidak ke Martapura. Ayyuhal ikhwah wal akhwat. Saya melihat ini haul begitu luar biasa, memiliki pancaran energi yang begitu luar biasa, magnet yang mampu menggugah setiap hati, setiap kalbu untuk tertarik hadir di tempat tersebut. Padahal di acara haul tidak ada perintah di sana, tidak ada instruksi di sana. Siapa yang menginstruksikan? Siapa yang memerintahkan? Padahal tidak ada juga pengumuman. Tetapi subhanallah, hati kita yang memerintahkan, kalbu kita yang meminta kita untuk hadir di tempat tersebut. Yang tercatat dan terdata kurang lebih 3.300.000 yang hadir. 3.300.000. Kita bisa bayangkan, saya bisa katakan ini haul terbesar di Indonesia. Luar biasa. Energi apa yang dimiliki oleh guru sekumpul? Energi apa, magnet apa yang beliau miliki? Cahaya apa? Keistiqomahan beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mahabbah cinta kepada dzurriyyah Rasulullah. Inilah yang saya melihat, keistiqomahan beliau hingga wafat beliau tetap memegang hal ini. Bagaimana terkenal sekali beliau pernah menyebutkan, jikalau kita ingin cepat sampai usul makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah, perbanyak baca sholawat kepada Kanjeng Gusti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan istiqomah membasahi lisan ini bersolawat kepada beliau, maka kita akan mendapatkan satu kedudukan makom yang begitu tinggi
Karena tidak ada satu amalan pekerjaan yang jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakannya juga illa as-salatu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah dan kepada anak cucu baginda Rasulullah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang singkat ini saya tidak akan berbicara mengenai keutamaan kebesaran sholawat, karena mungkin telah dibicarakan oleh pembicara pada saat bulan Maulid yang lalu. Tetapi kita akan mengkaji sedikit mengenai Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah. Kenapa harus senantiasa kita besarkan, kita ingat, kita agungkan, kita syiarkan mengenai kebesaran dan kemuliaan Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak membesarkan, mengagungkan baginda Rasulullah? Karena ketika kita berbicara Isra wa Mi'raj, maka tidak lepas dari dua hal. Yang pertama as-shalah, dan yang kedua sholawat kepada baginda Rasulullah. Karena as-shalah dan sholawat ini erat kaitan dan hubungannya, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sholat tanpa sholawat kada sah. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan mengenai sholawat kepada keluarga baginda Rasulullah? Man lam yusalli alaikum la salatalah. Ketika dalam sholat tetapi tidak bersolawat kepada Rasulullah, tidak bersolawat kepada keluarga Rasulullah, la salatalah, kada sah salatnya. Dan setiap kita di tasyahud, di tahiyat, pasti kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayyuhal ikhwah wal akhwat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah akan memberikan perintah itu langsung baginda yang diundang, kecuali masalah sholat. Ketika masalah puasa melalui malaikat Jibril alaihissalam, rajanya para malaikat. Ketika masalah zakat, sedekah, haji, umrah, hal-hal yang berkenaan dengan hukum peperangan, hukum apapun, Allah mengirim dutanya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dari malaikat Jibril Anil Karimil Mufaddal, kemudian Jibril, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala qalbil Mustafa, ke dalam hati baginda Rasulullah. Akan tetapi khusus untuk masalah sholat, Kanjeng Gusti baginda diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah merekam kejadian Isra wa Mi'raj ini. Allah memulai dengan kalimat Subhana. Kenapa Allah menggunakan Subhana? Dalam ayat yang lain, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Doa sebelum kita naik kendaraan. Dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardul akhirah. Allah juga menggunakan Subhana didahuluinya. Kenapa? Apa dasar daripada Subhana ini tadi? Apa makna Subhana ini tadi? Artinya adalah kalau Allah mendahului dengan Subhana dalam Al-Quran, maka para mufassir menyebutkan arti Subhana di sini adalah berarti yang akan disampaikan adalah satu peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang agung. Bagaimana tidak besar dan agung? Karena tidak mampu untuk kita gambarkan dan renungkan dalam akal pikiran kita. Bagaimana mungkin perjalanan
dari Arab Saudi menuju ke Palestina dalam waktu semalam atau bahkan mungkin kurang. Pada saat itu nggak ada kendaraan, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Apa yang dinaiki baginda Rasulullah, dan ketika beliau Isra wa Mi'raj diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan jasadnya juga, bukan hanya rohnya. Bahkan bukan hanya jasad, tapi na'luh, sendalnya baginda Rasulullah juga berangkat ke Sidratil Muntaha. Adakah Nabi yang diperlakukan semacam ini? Adakah Nabi yang mendapatkan kedudukan makom begitu tinggi seperti beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu kita patut bersyukur sebenarnya kita menjadi umatnya baginda Rasulullah. Kita patut bersyukur kita menjadi salah satu umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat-umat terdahulu, bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam ingin menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayyuhal ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta bilalih. Sehingga kalau kita tahu sang penyair pernah menyebutkan bahwasanya sandalnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berada di Arsyullah, dan semua makhluk berada di bawah sandalnya baginda Nabi Muhammad, terompahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebesaran Rasulullah, ini keagungan, keistimewaan baginda Rasulullah. Tidak ada makhluk di alam jagat raya ini, dari kalangan manusia ataukah kalangan jin, dan siapapun itu, paling afdal, paling mulia, paling besar, paling agung, paling istimewa, paling dahsyat, paling hebat, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang terdepan dan nomor satu, wajib kita masukkan dalam akal pikiran kita dan qalbu kita, karena dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Siapa man qaiduhum, man sayyiduhum, pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basahi lisan ini dengan salawat kepada baginda Rasulullah. Penuhi hati qalbu ini dengan cinta mahabbah kepada baginda Rasulullah dan kepada zuriat Rasulullah, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita kepengen surga? Coba kita tanya, siapa yang punya surga? Kita mau tahu siapa ya Habib yang punya surga ini. Kalau kita pengen tahu Bapak Ibu, coba kita dengarkan bagaimana lisan suci baginda Rasulullah menjelaskan siapa pimpinannya surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal Hasan wal Husain sayyiday syababi ahlil jannah. Ternyata pimpinannya surga ini adalah kedua cucu baginda Rasulullah, Sayyidina Hasan lawan Sayyidina Husain. Sesungguhnya kedua putraku ini, kedua cucuku ini, kata Rasulullah, Sayyidah Syababi Ahlul Jannah, pimpinannya surga. Jadi kalau kita pengen surga, ternyata mau tidak mau, kembalinya kepada siapa? Karena itu kalau kita bersolawat, usahakan kita solawat yang sempurna, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al di situ maknanya adalah intratun, usratun, ahlun, ailatun, keluarga, keturunan baginda Rasulullah. Sehingga jangan heran kalau di zaman sekarang ini banyak orang ingin
ya, agar umat ini jauh dari keturunan Rasulullah. Sampai dibikin katanya tesis katanya, padahal gak pernah diuji tapi berani menyatakan tesis. Ketika diuji bujuran, diuji beneran, kada berani hadir untuk datang. Tapi kita tidak heran, karena memang umat ingin dijauhkan dari keluarga baginda Rasulullah. Umat ingin dicerabut mahabbah cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian demi ujian, fitnahan demi fitnahan yang menimpa di zaman sekarang ini tetap tidak menggoyahkan hati kita untuk tetap setia dan tetap cinta kepada Rasulullah dan anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Musa fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, lepaskan sandalmu, engkau akan berjumpa dengan Zat yang Maha Suci, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa melepaskan sandalnya. Tetapi ketika baginda Rasulullah akan di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mengingat peristiwa Nabi Musa, maka baginda Rasulullah karena ta'ziman wa ihtiraman, beliau dengan tawadhu'nya akan melepas sandalnya. Ketika Sidin akan melepas sandal, apa kata malaikatus samawati wal ard, wabil khusus Jibril alaihissalam, raja para malaikat, beliau mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai utusan Allah, ya Habibullah, kekasih Allah, jangan kau lepaskan sandalmu, karena kami para malaikatus samawati wal ard dan seluruh penghuni langit ingin tabarukan, ingin ambil berkah dari sandalmu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu wasallam alaih. Kalau Nabi Allah Yusuf terkenal dengan ketampanan wajah beliau, sampai para pembantu tukang masak daripada Ratu Zulaikha saat itu ya, sampai terputus karena terkesima melihat keindahan Yusuf alaihissalam. Maka ketampanan Yusuf dibandingkan dengan Sayyidul Wujud wa afdal kulli mawjud, Kanjeng Gusti baginda Rasulullah, tidak ada apa-apanya ketampanan Nabi Allah Yusuf dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Allah Musa memukul kantong bekaknya Ke lautan. kemudian keluar 12 mata air terpancar, maka baginda Rasulullah dari telapak tangan beliau keluar air dan para sahabat yang mulia berwudu di tangan beliau. Kalau Nabi Allah Isa alaihissalam, ruh Allah, menghidupkan yang mati, maka baginda Rasulullah juga mampu menghidupkan yang mati. Bagaimana beliau berjalan, para batu dan dedaunan pepohonan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah dan menundukkan batangnya dan daunnya. Karena apa? Ta'ziman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebesaran Rasulullah Bapak Ibu, sehingga harus kita tanamkan dalam hati dan kalbu kita, dan kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwasanya baginda Rasulullah adalah yang terbaik, yang paling utama dan termulia, serta kita patut dan layak berbangga kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri beliau membuat satu qasidah yang begitu indah, merupakan curahan kerinduan beliau kepada baginda Rasulullah, dan banyak fadilah daripada qasidah burdah ini ya. Bagi yang sakit, yang memiliki hajat, apa semua bisa bertawassul melalui qasidah burdah.
Kita akan baca sedikit. Kita baca beberapa bait saja untuk tabarukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم Allahumma salli wa sallim alaihi. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga hampir menunjukkan pukul 11, mari kita panggil nama Allah, kita fokuskan hati kita fokuskan pikiran kita sama-sama tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka pintu tobat untuk kita semuanya. Allah sucikan kalbu kita, hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sama-sama. Ya Allah, ya Allah,
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة خمسة أطفي بهم حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 يا الله يا كريم kami hadir di majlismu yang mulia ya Allah. Ya Allah, kami datang, kami mohon ampunanmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rahman ya Rahim. Kami sadar pada malam hari ini kami hamba yang penuh noda, kami hamba yang penuh dosa, kami hamba yang penuh khilaf. Maka demi kemuliaan baginda Rasulullah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami kurang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kami kurang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Setiap hari kami hanya bisa bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami malu kepada baginda Rasulullah. Kami malu kepadamu ya Allah. Engkau senantiasa memandang kami dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu. Tapi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sentuhan semuanya kami gunakan untuk melanggar perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu di malam yang mulia ini ya Allah, di malam-malam Mi'raj ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala khilaf kami ya Allah. Dan ya Allah ya Karim, jangan haramkan mata ini memandang baginda Rasulullah. Jangan haramkan mata ini memandang wajah indah baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Kami malu sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Kami sering membuat-Mu sedih ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan kami semua ya Rasulullah. Kami tidak membuat-Mu bangga sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Banyak khilaf yang kami kerjakan, banyak dosa yang kami lakukan. Tetapi kalau bukan mengetuk pintu-Mu ya Allah, kepada siapa kami harus mengetuk pintu? Kalau Engkau tidak buka pintu tobat-Mu, kepada siapa kami harus meratapi dosa demi dosa ini ya Allah? Ya Allah, kami mohon cahaya ketika di malam kubur pertama ya Allah. Kami takut akan dahsyatnya malam pertama di alam
Kita semua meninggalkan kami ya Allah. Ayah meninggalkan kami, ibu meninggalkan kami, saudara meninggalkan kami. Kami tergeletak sendirian di kuburan ya Allah. Kalau bukan karena cahayamu, cahaya maghfirah darimu ya Allah, maka siapa lagi yang harus kami pinta ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami juga memiliki orang tua ya Allah. Kami memiliki seorang ibu ya Allah. Ibu yang melahirkan kami, ibu yang tidak tidur karena menjaga kami ya Allah. Ibu yang senantiasa memelihara kami ya Allah. Ampuni dahulu ibu kami ya Allah. Maafkan dahulu ibu kami ya Allah. Ya Allah, berapa banyak ya Rahman ya Rahim kelakuan kami yang membuat ibu kami menangis ya Allah. Bapak Ibu, ingat berapa lama kita sudah tidak bersalaman mencium tangan ibu kita. Berapa lama kita sudah tidak memeluk ibu kita, merasakan hangat kasih sayang ibu kita. Berapa lama kita sudah tidak melihat keindahan wajah ibu kita. Ya Allah, jikalau kami belum berziarah kepada ibu ya Allah, maka jadikan setelah kami pulang dari majelis ini adalah anak-anak yang rutin menziarahi ibu kami yang telah wafat ya Allah. Jadikanlah kubur ibu kami raudhah min riyadil jinan. Jadikanlah kubur ibu kami penuh dengan cahaya ampunan darimu ya Allah. Dan yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami anak yang berbakti pada ibu kami ya Allah. Jadikan ibu kami bangga kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu membalas setetes air susunya ya Allah. Kami tidak mampu membalas setetes kasih sayangnya ya Allah. Kami tidak mampu membalas air ketuban yang pecah karena melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon di malam yang mulia ini, angkat derajat ibu kami ya Allah. Berikan makom yang mulia untuk ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami juga memiliki seorang ayah. Ayah yang bekerja untuk kami ya Allah. Ayah yang mencari nafkah demi kami ya Allah. Ayah yang seringkali menyembunyikan air matanya demi kami ya Allah. Ayah yang seringkali menyembunyikan rasa sakitnya demi kami ya Allah. Ayah yang seringkali menyembunyikan letihnya, lelahnya ya Allah karena mencari nafkah demi kami ya Allah. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Mungkin kami pernah membentak ayah kami, mungkin kami pernah melawan ayah kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Rahman ya Rahim. Ganti kesedihan orang tua kami dengan kebahagiaan. Ganti air mata ayah kami dengan kebahagiaan ya Allah. Dan jika orang tua kami telah wafat, ayah kami telah wafat, maka jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Jadikan kuburnya tempat naik turunnya para malaikat-malaikatmu ya Allah. Dan jadikan tempat ziarahnya para anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar, ya Ghaffar ya Qahhar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil arshi wa man alahu, wa bihaqqil wahyi wa man awhahu, wa bihaqqin nabi wa man nabbahu, wa bihaqqil baiti wa man banahu. Ya sami'a kulli sawt, ya jami'a kulli fawt, ya bari'an nufusi ba'dal maut. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa atina jami'al mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha farajan min 'indika 'ajilan wa ajilan bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghithu fa'aghithna wa la takilna ila nafsina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sha'nana kullah wa fawwidu amri ila Allah basirun bil 'ibad fa qul wasirtu makaru la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin fastajabna lahu wa najayna minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' ma
Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, la masya an-nas. Masya Allah wa in karihan nas. Hasbi rabbu minal marhubin, hasbi al-khaliqu minal makhluqin, hasbi al-raziqu minal marzuqin, hasbi Allah rabbul alamin, hasbi man huwa hasbi, hasbi man lam yazal hasbi, hasbi lam yazal hasbi, hasbi Allah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil karim, wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.